Pagi itu, Andi seperti biasa mengendarai motor bebeknya sambil menunggu orderan. Suasana di sekitar tempatnya menunggu agak sepi, hanya beberapa orang yang melintas dan kendaraan yang jarang lewat. Jalanan yang seharusnya ramai ini tampak berbeda, hampir sunyi, dengan hembusan angin yang tidak biasa, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Aplikasi ojek online di handphonenya menyala, memberikan notifikasi baru. Sebuah pesan masuk dengan tujuan yang cukup jauh dan agak aneh, ambil penumpang di Kampung Cibalung, selanjutnya arahkan ke Desa Lembur Sihir. Andi merasa agak heran, karena tak pernah mendengar nama kampung itu sebelumnya. Ia ragu sejenak. Mungkin itu hanya alamat baru yang belum terdaftar di aplikasinya. Tidak ada salahnya, pikirnya. Dengan langkah cepat, ia menerima pesanan tersebut dan segera berangkat. Saat itu, Andi tak tahu bahwa keputusannya untuk menerima pesanan itu akan membawa dirinya ke dunia yang tak terduga. Andi melaju melewati jalanan yang mulai semakin sepi, berbelok-belok menuju perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kampung Cibalung, yang ia tuju, terletak di luar jalur utama dan dikenal sebagai tempat terpencil. Saat ia tiba di lokasi yang dimaksud, ia langsung melihat sosok yang tidak biasa berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang tertutup topi besar. Andi sempat merasa aneh, karena pria itu tidak tampak seperti orang biasa dan ada sesuatu yang ganjil dengan sikapnya. Saat Andi mendekat dan menyapanya, pria itu hanya memberikan jawaban singkat, "Ke sana." Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi, hanya suara berat yang terkesan kosong. Andi merasa canggung, tetapi menahan rasa curiga. "Ya, kita jalan," kata Andi, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh. Namun, entah kenapa, semakin dekat ia berada di pria itu, semakin terasa hawa dingin yang menusuk. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa dengan penumpang kali ini, namun Andi mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dimulai dengan suasana yang semakin sunyi. Jalanan yang Andi lewati semakin sempit dan berkelok-kelok. Hutan rimbun mulai menutup pandangan dari segala arah dan sinar matahari yang masuk dari celah-celah pepohonan memberi kesan menyeramkan. Setiap belokan yang mereka lewati membuat Andi semakin merasa tidak nyaman. Bahkan suara motor yang biasanya terdengar jelas di jalanan sepi ini seakan tenggelam dalam hutan yang lebat. Pria yang duduk di belakang Andi tetap diam, tidak berkata sepatah kata pun. Andi sempat menoleh beberapa kali, namun hanya mendapat pandangan kosong dari penumpangnya yang tampaknya tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Saat Andi mencoba berbicara lagi, hanya kata-kata singkat yang ia dapatkan. "Iya," jawab pria itu, seakan semua percakapan ditutup dengan satu kata. Andi mulai merasakan sesuatu yang semakin aneh dan menegangkan. Ia merasa ada yang tidak beres dan jantungnya mulai berdebar cepat. Saat itulah, dari kejauhan, ia melihat sebuah tikungan besar yang mengarah ke sebuah jalan gelap. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam sebuah kawasan yang tidak dikenal. Jalan yang dilalui semakin sunyi. Tidak ada lagi rumah atau kendaraan yang lewat. Yang ada hanya hutan lebat dan jalan yang semakin gelap, seakan malam telah datang lebih cepat dari yang seharusnya. Andi merasa ada yang mengawasi, meskipun ia tidak melihat siapapun. Namun ada sensasi aneh di dalam dirinya, seolah seluruh dunia hanya diam dan menunggu sesuatu terjadi. Sesekali ia melihat ke spion dan melihat bayangan penumpangnya yang terlihat semakin kabur dan menghilang dari pandangan. "Apakah aku kelelahan?" pikir Andi, mencoba mencari alasan rasional atas perasaan aneh yang melanda dirinya. Namun saat ia kembali menoleh ke belakang, ia melihat mata penumpangnya yang mulai terlihat jelas dari balik topinya. Mata itu kosong, tidak menunjukkan emosi apapun, hanya mata yang seakan menembus jiwanya. Dalam detik berikutnya, Andi merasa seperti terjebak dalam dunia lain. Jalanan yang semula lebar kini terasa semakin sempit dan berliku-liku, seolah jalan itu berubah sesuai keinginan si penumpang. Ada apa dengan ini semua? Andi bergumam dalam hati, mencoba untuk tetap fokus mengemudi. Setelah beberapa waktu, Andi akhirnya melihat sebuah cahaya di kejauhan. Ia merasa lega, berharap menemukan tempat untuk beristirahat dan mungkin meminta bantuan. Namun, saat ia mendekat, Andi mendapati bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kampung yang sangat aneh. Kampung itu tampak seperti sebuah desa yang telah terhenti dari waktu.
Rumah-rumah tua dengan atap rumbia terlihat sangat kuno, seolah-olah tidak ada yang pernah tinggal di sana. Andi memutuskan untuk berhenti dan bertanya pada orang-orang di kampung tersebut. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia hanya menemukan sosok-sosok yang berdiri diam di luar rumah mereka, hanya mengawasi tanpa berkata apa-apa. Andi merasakan hawa yang semakin dingin dan tebal. Ketika ia bertanya pada salah satu sosok itu, jawaban yang ia terima hanyalah satu kata yang membuat darahnya berdesir. Tunggu. Kata-kata itu diucapkan dengan suara pelan yang aneh, seolah berasal dari dalam bumi. Tidak ada senyuman, tidak ada sambutan hangat, hanya tatapan kosong yang menakutkan. Saat itulah, Andi merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak pernah ia kenal, tempat yang seakan tidak ada habisnya, seperti sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Andi merasa ada yang salah. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seakan kaki dan tangan terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ketika ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba, jalan yang ia lewati beberapa menit yang lalu sudah tidak ada. Semua rumah, pohon dan jalanan yang semula familiar kini berubah menjadi bayangan kabur yang menyelimuti setiap langkahnya. Andi mencoba berlari, tetapi setiap kali ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Kampung itu seakan berubah menjadi labirin tanpa ujung. Di balik rumah-rumah tua yang ada, bayangan-bayangan aneh mulai muncul. Mula-mula, hanya satu atau dua bayangan yang bergerak perlahan, tetapi semakin lama semakin banyak. Mereka tampak seperti penduduk desa yang mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah pucat dan kosong. Mereka tidak berbicara, hanya mengawasi Andi dengan tatapan yang menembus ke dalam jiwanya. Hati Andi semakin panik, merasa semakin terkepung oleh kehadiran mereka. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, Andi mendengar suara yang familiar. Suara pria yang tadi mengendarainya, penumpang misterius itu. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu tidak lagi berat dan kosong, tetapi kini terdengar seperti bisikan halus yang mengisi udara di sekitar Andi. Seperti suara yang datang dari segala penjuru, mengelilinginya. Andi menoleh, tapi penumpang itu tidak tampak di antara orang-orang yang ada. Suara itu kembali terdengar, semakin dekat dan lebih menakutkan. "Kamu harus mengikuti kami," katanya. Andi merasa tubuhnya terhanyut, seolah tak bisa melawan suara itu yang memaksa tubuhnya untuk bergerak maju. Ia melangkah tanpa sadar, mengikuti suara itu, tetapi semakin lama langkahnya semakin berat, seolah dunia ini menahan setiap gerakan tubuhnya. Andi akhirnya dibawa ke tengah-tengah kampung yang tampak lebih besar dari sebelumnya. Di sana, ia melihat sebuah bangunan besar, mirip dengan gedung yang sudah lama tidak dihuni. Pintu gerbang yang besar terbuka dan suara bisikan itu semakin terdengar jelas di telinganya, mengarah ke dalam gedung. Tanpa bisa mengontrol dirinya, Andi melangkah maju. Begitu ia memasuki gedung itu, cahaya redup yang samar-samar menyorot seluruh ruangan, menampilkan siluet-siluet bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Di tengah ruangan, ada altar besar dengan patung-patung yang tampak usang dan sebuah cahaya aneh yang bersinar dari tengahnya. Andi merasa tubuhnya semakin lemas. Sesuatu di dalam dirinya memberontak, ingin lari, tetapi entah mengapa ia tetap terperangkap di sana. Ia merasakan kehadiran lain yang kuat, seolah seluruh ruangan itu hidup dan mengawasinya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam ruangan. "Kamu sudah sampai," suara itu menggelegar. Andi menoleh ke belakang dan melihat penumpangnya berdiri di hadapannya, wajahnya kini jelas terlihat. Wajah itu tidak lagi tampak seperti manusia biasa, mukanya sangat pucat dengan mata yang memancarkan cahaya redup, hampir seperti bola kaca. Penumpang itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa sangat mengerikan. "Kami telah menunggumu," katanya dengan suara yang kini terasa seperti gema yang terperangkap dalam ruangan. Andi merasakan kepanikan yang mencekam, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, tak bisa bergerak. Setiap langkah yang diambil penumpang itu membuat Andi semakin terjebak dalam keheningan yang semakin mencekam. "Kenapa aku di sini?" Andi akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya yang tercekat. "Ini bukan tempatmu," jawab pria itu dengan suara yang pelan, namun menyelimuti seluruh ruangan. "Kampung ini milik kami dan sekarang kamu adalah bagian dari kami." Andi merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku, seperti ada sesuatu yang menyerap energinya. Ia mencoba berteriak, berlari, tetapi tidak ada suara yang keluar.
Begitu ia mencoba melangkah, langkahnya malah terhenti dan tubuhnya seakan terikat di tempatnya. Tiba-tiba, dari dinding-dinding sekitar, muncul bayangan-bayangan lain, wajah-wajah yang terlihat sangat mengenaskan, namun semuanya menatap Andi dengan ekspresi yang kosong, seperti hantu-hantu yang terjebak di dunia ini. Di belakang pria itu, Andi bisa melihat sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka, dengan cahaya yang tampak lebih terang daripada yang lain. Namun, Andi tahu, pintu itu bukan jalan keluar, melainkan jebakan yang lebih mengerikan. Andi merasa tubuhnya mulai lemas, kekuatan untuk melawan seakan menghilang begitu saja. Dalam kebingungannya, ia mencoba sekali lagi untuk berteriak, tetapi suara itu terperangkap di tenggorokannya. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh ketakutan, berharap ada jawaban atau penjelasan yang dapat membebaskannya. Namun, pria itu hanya tersenyum lebih lebar dan dengan suara lembut yang namun terdengar menyeramkan, ia berkata, "Kamu tidak bisa keluar begitu saja. Kamu sudah dipilih." Kata-kata itu mengalir dengan nada yang asing, membuat Andi merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pria itu bergerak perlahan, mendekati Andi dan di belakangnya, bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak lebih nyata, seolah-olah tubuh-tubuh itu ingin keluar dan menyentuhnya. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti ratusan tangan yang merayap di kulitnya. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, penumpang itu melangkah ke samping, membuka jalan menuju altar yang terletak di tengah ruangan. Cahaya yang berasal dari dalam altar itu semakin menyilaukan, tetapi cahaya itu juga terasa dingin, seolah membawa kekosongan yang tak terkatakan. "Di sini tempatmu," ujar pria itu. "Tempat bagi mereka yang terpilih untuk menjadi bagian dari kami." Ketika Andi menatap ke altar, ia melihat sebuah patung besar yang hampir terlihat hidup, matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam patung itu, tetapi hanya bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan. Andi merasa pusing, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Semua yang ada di sekitarnya tampak berubah bentuk dan dalam sekejap, kampung itu bukan lagi tempat yang ia kenal, tetapi sebuah dimensi lain yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Di dalam kepalanya, Andi mendengar bisikan yang mengatakan satu hal, "Kamu tak akan pernah keluar dari sini." Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari luar altar, seiring dengan semakin banyaknya bayangan yang bergerak semakin mendekat. Andi merasakan teror yang menggerogoti tubuhnya dan dalam ketakutannya, ia teringat sesuatu. Ia mengingat kata-kata wanita tua yang ia temui beberapa waktu lalu, saat ia pertama kali memasuki kampung ini. Wanita itu mengatakan, "Kamu harus pergi sebelum terlambat." Andi berusaha melawan, mencari jalan keluar, tetapi tubuhnya seolah tidak lagi mendengarkan perintah otaknya. Setiap langkah yang diambilnya, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke tempat yang sama. Di luar altar, bayangan-bayangan mulai menyatu dengan tubuh-tubuh yang terlihat semakin nyata, hampir seperti manusia, namun dengan wajah yang mengerikan. Mereka mendekat dengan langkah yang lambat, seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah ketakutannya, Andi merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Seperti ada kekuatan yang mencoba menguasainya, membawanya lebih dalam ke dalam dunia ini yang asing dan menakutkan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, suara-suara aneh mulai memenuhi udara, bergema di sekelilingnya. Setiap detik terasa seperti berjam-jam dan Andi merasa semakin terjebak. Ia menoleh sekali lagi kepada pria yang berdiri di depannya, yang sekarang mulai berubah bentuk. Wajah pria itu mulai meluntur, berubah menjadi bayangan kabur yang sulit dikenali. Suaranya semakin terdengar seperti bisikan ribuan orang yang berbicara dalam satu waktu, saling berbenturan dan menciptakan kekacauan. "Kami adalah mereka yang terperangkap dan kamu akan menjadi salah satu dari kami," kata suara itu, semakin keras dan lebih menakutkan. Saat itulah, Andi merasakan tubuhnya seakan terlempar ke dalam ruang yang lebih gelap. Semua bayangan, suara dan cahaya menghilang, hanya meninggalkan kekosongan yang pekat. Namun, dalam kesunyian itu, Andi bisa merasakan sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, suatu keinginan untuk melawan, untuk keluar. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Andi memejamkan matanya dan berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang seakan mengusir bayangan-bayangan itu.
Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di jalanan yang ia kenal. Kampung yang gelap itu, altar yang menakutkan dan bayangan-bayangan mengerikan itu semua lenyap. Namun, Andi tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Dunia itu, kampung itu, tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Ia akan selalu dihantui oleh bayangan-bayangan itu, yang akan mengikuti setiap langkahnya, sampai akhir hidupnya. Andi terengah-engah, berdiri di tengah jalan yang kini tampak biasa, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Ia melihat sekitar, mencari tanda-tanda apakah ia masih terperangkap dalam dunia lain, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Jalanan yang semula gelap dan menakutkan kini kembali terang, kendaraan-kendaraan mulai melintas seperti biasa. Namun, meskipun dunia sekitar tampak normal, Andi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimutinya, seolah-olah bagian dari dirinya masih terjebak di kampung itu. Di dalam kepalanya, suara-suara bisikan mulai terdengar lagi, semakin lama semakin keras. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan-bayangan itu muncul di tepi pandangannya. Mereka mengawasi, menunggu, seakan mengatakan bahwa ini belum berakhir. Saat Andi melanjutkan perjalanan, ia merasa matanya mulai berkunang-kunang. Setiap kali ia menatap ke arah jalan, seolah ada bayangan samar yang bergerak cepat di luar jangkauannya. Suara mesin motor yang ia dengar kini terdengar berbeda, lebih berat, lebih menyeramkan. Andi berusaha untuk tetap fokus, tetapi matanya tak bisa berhenti mencari-cari bayangan yang semakin mendekat. Begitu ia melirik ke spion, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Penumpang yang ia antar sebelumnya, yang seharusnya sudah hilang, kini muncul kembali di belakangnya, duduk dengan wajah kosong, menatapnya tanpa ekspresi. Tak ada kata-kata, hanya tatapan kosong yang menembus jiwanya. Jantung Andi berdegup kencang dan ia semakin merasa bahwa kampung itu, dunia itu, telah mengikutinya kembali. Andi semakin panik, merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setiap suara, setiap bayangan, mulai mengganggunya. Saat ia berbelok ke jalan yang lebih terang, ia melihat sebuah gedung besar di kejauhan. Gedung itu tampak familiar, seakan pernah ia lihat sebelumnya, tetapi tidak bisa ia ingat di mana. Ketika ia melangkah lebih dekat, suasana sekitarnya tiba-tiba berubah lagi. Jalanan yang semula teratur kini terlihat menyeramkan, seperti labirin yang tak berujung. Gedung itu semakin dekat, namun semakin Andi mendekat, semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Pintu gedung itu perlahan terbuka dan sebuah suara terdengar dari dalam, memanggil namanya. "Andi, kami menunggumu." Suara itu begitu dalam, begitu menyeramkan, seakan berasal dari dunia yang jauh dan terperangkap. Andi merasa tak bisa bergerak, seolah kakinya tertanam dalam tanah. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia punya, Andi mencoba untuk mundur, berlari sejauh yang ia bisa. Namun, dunia di sekitarnya tidak memberi kesempatan. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat ke gedung yang menakutkan itu. Bayangan-bayangan yang mulai kembali muncul dari setiap sudut, menyelimuti dirinya dengan ketakutan yang semakin dalam. Di dalam kepalanya, suara-suara itu semakin jelas, semakin memanggil, semakin mengingatkannya bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, tubuh Andi terasa terjatuh ke dalam tanah dan saat ia menoleh, ia melihat tangan-tangan yang muncul dari bawah tanah, meraih tubuhnya. "Kamu akan tetap bersama kami," bisik suara-suara itu. Andi berteriak, tetapi suara itu tenggelam, seolah terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Saat Andi merasa dirinya terhanyut ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya terbangun. Ia membuka mata dan kali ini ia berada di tempat yang berbeda. Tidak ada jalanan yang familiar, tidak ada kampung aneh yang menjeratnya. Hanya ada kekosongan. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Dunia yang ia lihat sekarang terasa terdistorsi, penuh dengan bayangan-bayangan yang menghilang dan muncul seiring dengan setiap langkahnya. Andi menyadari satu hal yang menakutkan, kampung itu, dunia itu, tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia terperangkap dalam dimensi itu dan kini, dimensi itu mengikuti kemanapun ia pergi. Tak ada jalan keluar, tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi,
Hanya ada satu kebenaran yang pasti, kampung gaib itu, dengan semua kegelapan dan bayangannya, akan terus mengawasi setiap gerakan Andi. Ia kini adalah bagian dari dunia yang tak akan pernah ia tinggalkan.